Pemirsa, pemilihan umum di dalam suatu negara merupakan salah satu indikator dari demokrasi dan salah satu sistem dalam pemilihan tersebut adalah sistem proporsional. Namun sudah tahukah Anda bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Dan berikut kami sajikan penjelasannya untuk Anda. Pemilihan umum di dalam suatu negara merupakan salah satu indikator dari demokrasi. Salah satu sistem dalam pemilihan tersebut adalah sistem proporsional. Namun dalam sistem ini terdapat dua jenis, yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Lalu apa sebenarnya sistem proporsional tertutup? Dan mengapa sistem usang ini tak lagi digunakan Indonesia dalam pesta demokrasinya? Sistem proporsional dalam pemilu dibagi menjadi dua jenis, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Pada sistem proporsional tertutup, kita sebagai pemilik suara akan disodorkan lembar berisikan daftar partai politik untuk dipilih. Tak ada nama kandidat di sana, hanya logo partai yang akan dicoblos. Dan nantinya parpol dengan suara akumulatif terbanyak dapat menentukan siapa kader yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan urutan nama susunan partai. Berbeda dengan sistem pemilihan proporsional terbuka, di mana partai politik wajib untuk mengirimkan daftar nama kandidat terbaiknya. Daftar ini nantinya akan dimuat dalam lembar suara. Jadi kita sebagai pemilih tahu rincian caleg yang tersedia. Dan nantinya kandidat dengan suara terbanyak akan mulus melenggang ke gedung parlemen. Kedua sistem ini tentu punya celah dan kelebihan. Ketua Perludem Hoirunisa Agustiati punya penjelasannya. Kan kalau dengan sistem pemilu proporsional tertutup, kita nggak tahu ya, sebagai pemilih kan kita ya tinggal terima aja gitu ya. Bahkan kalau kita nggak terpapar informasinya, kita nggak tahu siapa calonnya. Nah, calon itu kan ya namanya tertutup kan ya, bukan berarti tidak dipublikasikan ya. Cuman bagaimana mekanismenya, partai itu menempatkan orang-orang di nomor urut 1, nomor urut 2 gitu ya. Itu yang publik jadi nggak tahu. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, setidaknya ada peran publik untuk memilih siapa calonnya. Tapi kalau tertutup, ya peran itu kan tidak ada gitu ya. Kalau demokratisasi di internal partai politiknya belum berjalan, ya akan semakin memperkuat partainya saja gitu ya. Orang istilahkan kan kalau bagi pemilih, ya milih kucing dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu mekanismenya bagaimana, dan bukan berarti politik uang itu menjadi hilang sama sekali, karena pasti caleg-caleg itu kan akan berebut untuk ditempatkan di nomor urut atas. Money politiknya mungkin nggak di publik gitu ya, tapi di dalam penentuan ini. Sistem coblos partai pernah digunakan Indonesia pada era Orde Lama hingga baru. Namun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 disahkan, sistem proporsional tertutup diubah menjadi terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang membawa Indonesia kepada sistem proporsional terbuka yang sampai saat ini masih diterapkan. Berbagai tanggapan dari masyarakat pun beragam dengan adanya sistem proporsional terbuka. Terkini, 8 partai politik di parlemen menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka agar nilai-nilai demokrasi tak terkikis. Namun hanya satu partai, yakni PDI Perjuangan yang maju mendukung amandemen sistem coblos partai dalam pemilu. Tim Liputan Media Group Network.